Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas seputar perencanaan keuangan di tahun 2012 bersama dengan Safir Senduk. Oke, Mas Safir. Iya. Artinya dalam merencanakan keuangan di rumah tangga atau yang masih single, Iya, betul. itu perlu keutamaan-keutamaan ya? Iya. Kalau yang masih single gimana nih? sebenarnya yang namanya mengelola keuangan itu prinsipnya sama, cuma bedanya adalah status seseorang ya. Jadi biasanya kalau orang tuh kan biasanya di tingkatan dia lahir tuh bayi, kemudian balita, kemudian dia besar, dia jadi remaja, dia jadi ABG, dia jadi remaja, kemudian dia mahasiswa, kemudian dia baru lulus, dia kerja, itu ada tingkatannya ya. Nah, seorang yang masih single dengan orang yang sudah berkeluarga itu tujuannya berbeda. Orang yang masih single biasanya tujuannya tidak jauh-jauh dari materi, misalnya kendaraan, rumah baru misalnya, kemudian dia punya tabungan. Tetapi orang yang sudah berkeluarga, lihat dulu yang baru menikah, yang sudah lama menikah atau sudah berpuluhan tahun menikah. Itu juga tujuannya beda-beda. Orang yang baru menikah misalnya rumah baru, kendaraan sudah ada. Dan seterusnya. Orang yang mau pensiun atau orang udah umur 40-an, 50-an adalah yang penting anak saya bisa masuk kuliah tahun ini. Gimana cara punya uangnya? Prioritasnya berbeda-beda. Prioritasnya beda-beda, betul. Oke, Mas, di tahun 2012 mungkin juga banyak sekali pemirsa yang ingin mencoba menggunakan uangnya menjadi yang lebih produktif, atau juga mungkin membuka bisnis, buka warung, atau juga buka usaha kecil-kecilan, buka bengkel dan lain-lain. Ini bagaimana nih Mas, agar kita juga bisa punya harta produktif? Saya selalu mendukung orang yang mau buka usaha sendiri. Kenapa? Karena memang sudah dibuktikan bahwa negara yang UKM-nya banyak ya, UKM itu tidak harus usaha besar. UKM yang namanya juga UKM usaha kecil, yang namanya usahanya banyak, negara yang usahanya banyak. Kalau ada krisis ekonomi, negara itu biasa paling bisa bertahan karena usahanya banyak ya. Tapi prinsipnya adalah bisnis apapun itu yang nggak apa-apa, bagus. Tapi yang paling penting itu promosinya. Kita bisa buka bidang bisnis apapun juga, tapi yang paling penting kalau promosinya nggak bagus, bisnis apapun nggak akan bisa jalan. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo? Halo? Jak TV? Halo? Ya, tampaknya terputus. Artinya harta produktif itu kalau kita punya uang jangan disimpan begitu saja di bawah bantal atau juga di rumah. Nah, saya bisa digunakan. Bisa digunakan, bisa diputar. Jadi prinsipnya saya membagi harta produktif itu jadi dua ya. Jadi yang pertama adalah investasi ke bisnis dan yang kedua adalah investasi yang bukan bisnis ya. Bukan bisnis misalnya ke deposito itu tadi, mungkin misalnya kita bangun rumah kemudian rumahnya disewakan dan lain sebagainya. Nah, banyak orang William itu dia tidak merasa oke, saya tahu bahwa bisnis itu bisa menghasilkan penghasilan yang bagus buat saya, tetapi saya nggak bakat berbisnis. Ya sudah, dia bisa masuk ke investasi yang misalnya investasi pun saya bagi dua lagi. Ada yang berupa surat berharga seperti misalnya diperbankan, atau bisa juga aset keras kayak misalnya kita bangun rumah untuk disewakan. Baik, sudah ada penelpon lagi yang masuk. Halo, selamat sore, Jak TV. Halo, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Afdian di Jakarta. Silakan, Bapak. Pak mau tanya, sebaiknya mana yang lebih didahulukan untuk dana darurat atau untuk investasi ya? Itu saja? Kalau misalkan dana kita terbatas gitu. Oke. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ya, silakan Mas Safir. Dana darurat dan investasi, mana yang investasi? Oke, jawabannya sederhana. Dana darurat dulu. Ya, tapi saya nyebutnya sebenarnya bukan dana darurat ya, dana cadangan sebetulnya. Tapi prinsipnya sama, dana darurat dan dana cadangan itu prinsipnya sama. Cuma saya biasa nyebutnya dana cadangan ya. Jadi dana cadangan itu harus didahulukan. Nah, besar dana cadangan itu paling tidak sekitar 3 bulan pengeluaran keluarga. Jadi kalau misalnya pengeluaran keluarga Anda, Pak, itu sekitar katakan 2,5 juta rupiah, maka sebaiknya dana cadangan yang dimiliki adalah 7,5 juta rupiah. Itu minimal ya 3-6 bulan pengeluaran keluarga. Tapi mungkin ada cara mengakali, oh kalau begitu saya belum punya dana cadangan, ya udah untuk dana cadangan dulu, investasi nanti aja. Daripada nggak sama sekali, investasi juga dicicil dari awal. Jadi mungkin awalnya 70% untuk dana cadangan dulu, 30% untuk investasi. Tapi dana darurat tetap diutamakan. Tetap dan didahulukan. Itu 3 kali dari jumlah minimal penghasilan. 3 kali dari jumlah penghasilan. Apalagi kalau kita merasa bahwa perusahaan tempat kita bekerja itu aman. Ya, mungkin perusahaan besar. Tapi kalau misalnya kita adalah seorang freelancer, di mana resiko kerja kita lebih besar. Nah, ini bagaimana Mas buat yang freelancer? Jangan pakai angka 3 bulan, angka 5-6 bulan. Oh, justru diperbanyak. Diperbanyak. Bukan ya. diperkecil ya. Kalau kita buka bisnis sendiri dan baru buka bisnis sendiri, mungkin 9 bulan. Itu yang lebih aman. Jadi Anda jangan khawatir. Kalau sudah merencanakan keuangan Anda di tahun 2012, uang Anda nggak akan habis ya. Oke, sudah ada penelpon lagi yang masuk. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana Bapak, silakan. Halo. Ya, Bapak silakan. Dari Pak Muhadi di Pamulang. Silakan Bapak. Silakan Pak. Pertanyaannya begini ya Pak. Kalau kita menabung dan
menyimpan emas mana yang untung dengan mana yang untung. Kalau menabung itu kan ada apa namanya itu bunganya ya. Sementara emas tidak ada bunganya. Tapi kalau emas itu tidak tergerus dengan ini kan, dengan inflasi gitu. Jadi intinya mana yang penting ya, mana yang lebih menguntungkan, emas atau menabung biasa. Itu saja Bapak. Ya, itu saja Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Nanti kita akan jawab pertanyaan Anda, dan pemirsa jangan mana-mana karena Beranda akan kembali setelah yang berikut ini.